Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Surya Putri Wijaya dengan NIM G00236016. Di sini saya akan menjelaskan mengenai organ esofagus dan gaster. Yang pertama adalah organ esofagus. Esofagus atau kerongkongan merupakan salah satu organ pencernaan yang membentang dari pharyngoesophageal junction atau batas faring dan esofagus sampai orificum cardiaca gaster. Esofagus merupakan saluran yang menghubungkan antara faring dengan gaster. Esofagus terletak di posterior jantung dan trakea di anterior vertebra dan menembus hiatus diafragma tepat di anterior aorta. Anatomi organ esofagus. Esofagus adalah tabung berdinding otot yang dapat menyempit, lebarnya sekitar 20 mm, panjangnya 25 cm, dan menghubungkan faring dengan gaster. Secara skeletopis, terletak setinggi vertebra cervicalis 6 sampai vertebra thoracalis 11. Dibagi menjadi 3, pars cervicalis berada pada vertebra cervicalis 6 sampai vertebra thoracalis 1, dan pars thoracalis berada pada vertebra thoracalis 1 sampai vertebra thoracalis 10, dan terakhir pars abdominalis berada pada vertebra thoracalis 11. Di esofagus terdapat penyempitan. Yang pertama ada penyempitan superior atau constricopharyngoesophagealis, yaitu pintu masuk esofagus di pars cervicalis. Berjalan di belakang cartilago cricoidea berada pada vertebra cervicalis 6. Yang kedua ada angustia media, yaitu berjalan di sebelah kanan arcus aorta dan aorta thoracica berada pada vertebra thoracalis 4 atau 5. Dan yang terakhir ada angustia inferior, yaitu berada pada vertebra thoracalis 10 dan melalui diafragma. Yang kedua ada gaster atau lambung. Lambung sebagai bagian saluran pencernaan yang paling melebar. Lambung anterior dibatasi di superior oleh diafragma, di anterior oleh musculus rectus abdominis, dan kanan oleh lobus hepatis sinistra. Dinding posterior lambung berhubungan dengan pankreas, adrenal sinistra, ginjal, dan diafragma. Selanjutnya adalah anatomi dari gaster. Gaster adalah organ traktus digestivus superior yang terletak di intraperitoneal, menepati regio epigastica, umbilicalis, dan hypochondriaca sinistra. Bagian utama gaster yang pertama ada pars cardiaca, adalah pintu masuk gaster dari esofagus. Di bagian atas gaster sebelah kanan fundus mengelilingi orificum cardiacum. Yang kedua ada fundus gastricum, yaitu ujung buntu bagian atas gaster yang melebar. Dapat melebar akibat gaster terisi oleh makanan, gas, dan cairan. Di antara esofagus dan fundus gastricum terdapat incisura cardiaca. Fundus terletak pada sebelah posterior cartilago costalis 5, linea midclavicularis sinistra. Yang selanjutnya ada corpus gastricum, bagian lambung terbesar antara fundus dan antrum pyloricum, membentang dari orificum cardiacum hingga incisura angularis. Yang selanjutnya ada pars pylorica, yaitu pintu keluar lambung ke duodenum. Ada 2, antrum pyloricum, lebih lebar, tempat paling sering terjadi infeksi gaster akibat bakteri Helicobacter pylori. Yang kedua ada canalis pyloricum, lebih sempit dan terletak pada planum transpyloricum. Terdapat musculus sphincter pylori sehingga canalis pyloricum menjadi sempit. Lubang pada gaster ada 2, orificum cardiacum. Yang pertama posterior cartilago costalis 6 dan 2-4 cm dari linea mediana yang setinggi vertebra thoracalis 11. Terdapat mekanisme fisiologis untuk mencegah regurgitasi isi lambung ke esofagus oleh sphincter gastroesophageal. Yang kedua ada orificum pyloricum. Dexter dari linea mediana pada planum transpyloricum setinggi VL1, dibentuk oleh canalis pyloricus. Tunica muscularis stratum sirkular lebih tebal dan membentuk musculus sphincter pyloricus. Yang selanjutnya ada curvatura pada gaster.
Yang pertama ada curvatura minor, digantung omentum minus, berjalan arteri vena gastrica sinistra et dextra, plexus gastricus, nodi limfatiki gastriki sinistri. Yang kedua ada curvatura mayor, digantung omentum majus, berjalan arteri vena gastrio piploica dextra et sinistra, arteri vena gastrica brevis, nodi limfatiki gastriki dextri, dan nodi limfatiki pancreaticolienalis. Yang selanjutnya ada omentum minus ke arah hepar, ligamen hepatoduodenal berisi vertebra vena porta hepatis dan arteri hepatica propria, ductor choledocus dan plexus hepaticus, dan ligamen gastrohepaticum. Yang kedua ada omentum majus ke arah kolon, ileum dan diafragma berisi ligamen gastrocolica, gastroprenica, gastrolienal, dan splenorenal. Yang terakhir ada susunan dinding pada gastar. Yang pertama ada tunica serosa dilekati peritoneum visceral. Yang kedua ada tunica muscularis, dari luar ke dalam ada stratum longitudinal menonjol pada curvatura mayor, pada regio pylorus menebal menjadi siklus pyloricum. Yang kedua ada stratum sirkular mencolok pada corpus gastricum, pada daerah duodeno pylorica membentuk musculus sphincter pyloricus, dan terakhir ada stratum obliqu pada curvatura minor membentuk canalis gastricus Waldeyer yang menghubungkan pada pars cardiaca dengan pyloricus tanpa singgah ke rongga gastar. Hal ini terjadi secara reflektoris pada waktu minum saat ventriculus kosong. Yang ketiga ada tunica submucosa, dan terakhir ada tunica mucosa membentuk rugaya atau plica gastrica. Yang selanjutnya adalah neurovaskularisasi dari esofagus dan gastar. Dari esofagus dulu, yang pertama ada arteri sepertiga superior, ada ramus esophageal arteri thyroidea inferior. Sepertiga media ada aorta descendens thoracica, arteri A bronchialis dexter et sinister, dan terakhir ada sepertiga inferior, ada arteri gastrica sinistra. Yang kedua ada vena sepertiga superior ada vena thyroidea inferior, sepertiga media ada vena azygos, dan sepertiga inferior ada vena gastrica sinistra. Pada nervus, pada simpatis ada truncus sympathicus, splanchnicus maius, dan pada parasimpatis ada vagus. Dan selanjutnya adalah neurovaskularisasi dari gastar. Yang pertama ada arteri gastrica sinistra, arteri gastrica dextra, arteri gastrica brevis, arteri gastriomentalis sinistra, dan terakhir arteri gastromentalis dextra. Yang selanjutnya ke vena. Ada vena gastrica dextra et sinistra yang bermuara langsung ke vena porta hepatis. Yang kedua ada vena gastrica brevis dan vena gastriomentalis sinistra bermuara ke vena lienalis. Yang selanjutnya ada vena gastromentalis dextra bermuara ke dalam vena mesenterica superior, dan terakhir ada nervus simpatis, ada truncus sympathicus, splanchnicus maius, dan parasimpatis ke vagus. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.